Hadirin yang saya hormati, krisis agraria dan ketimpangan kemakmuran merupakan tantangan nyata. Ini tidak cerita lagi. Banyak hal tadi saya bilang, pemilik modal, mungkin karena kekuasaan dan karena aturan-aturan yang sudah ada sehingga dia memaksakan alasan itu untuk bisa contoh seperti yang saat ini sedang diributkan di Merauke, di berbagai belahan yang lain. Itu kira-kira bagaimana solusi kita untuk menjembatani hal-hal semacam itu. Masih kita hadapi hingga hari ini. Banyak masyarakat terutama di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua, di tanah Papua dan lebih khusus di Papua Barat, masih bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan, baik untuk pertanian, perladangan seperti sistem pertanian tradisional yang menggunakan rotasi lahan, maupun sebagai bagian dari identitas adat dan budaya. Namun dalam realitasnya, akses atas tanah yang adil dan berkelanjutan masih menjadi persoalan serius. Ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi masalah yang membutuhkan solusi komprehensif. Kita di Papua Barat Daya maupun tanah Papua pada umumnya menyadari bahwa tanah bukan sekedar aset ekonomi, tetapi juga warisan leluhur dan sumber nilai budaya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di daerah harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendorong reforma agraria yang adil dan berpartisipatif dengan memperhatikan konteks lokal dan kearifan masyarakat adat, memperkuat kelembagaan adat sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik agraria, membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan, namun tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Kami menyadari bahwa upaya ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia akademik, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen bangsa. Saya berharap